Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Surya Putra dengan NIM 1401204166 jurusan S1 MBTI Telkom University. Di sini, saya akan menjelaskan hasil yang saya dapatkan dalam menganalisis laporan keuangan perusahaan PT Astra International Tbk. Sebelumnya, tahukah teman-teman perusahaan apa yang pertama kali yang menjadi distributor merek Toyota? Jawabannya yaitu perusahaan Astra. Astra merupakan distributor kendaraan Toyota pertama di Indonesia tahun 1969. Sebagai sebuah perusahaan perdagangan umum dengan nama Astra International Inc. pada tahun 1990, telah dilakukan perubahan nama menjadi PT Astra International Tbk dalam rangka penawaran umum perdana saham perseroan kepada masyarakat yang dilanjutkan dengan pencatatan saham perseroan di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan tiket ASII. Dengan bisnis yang beragam, Astra telah menyentuh berbagai aspek kehidupan bangsa melalui produk dan layanan yang dihasilkan. Dalam keseharian, masyarakat Indonesia telah menggunakan sepeda motor dan mobil, jalan tol, printer, hingga layanan pembiayaan, perbankan, dan asuransi milik Astra. PT Astra International didirikan di Jakarta pada tahun 1957. Presiden Direktur yang sekarang yaitu Joni Bunarto Condro. Sebelum kita menganalisis rasio keuangan PT Astra International, pertama kali yang harus kita lakukan adalah mencari laporan keuangan Astra. Teman-teman bisa melihat pada website idx.co.id dan mencari kata kunci ASII. Di sini saya sudah mencari laporan keuangan tahunan Astra dan saya akan membandingkan analisis rasio keuangannya dalam 3 tahun terakhir, tahun 2018, tahun 2019, hingga tahun 2020. Berikut lampiran dari laporan analisis keuangan Astra International. Teman-teman bisa melihatnya. Ini tahun 2019 dan 2020, dan selanjutnya ini tahun 2018. Selanjutnya liquidity ratio. Dari rasio likuiditas, kita bisa melihat bagaimana kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Yang pertama dari tes liquidity ratio yaitu asset test ratio. Asset test ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menggunakan aset lancar tanpa persediaan untuk membayar utang jangka pendeknya. Rumus dari asset test ratio yaitu current asset dikurang inventory dibagi dengan utang lancar. Langsung saja kita lihat pada tahun 2018 dan teman-teman bisa melihat angka-angka di sini yaitu dalam satuan miliaran rupiah. Current asset yang didapatkan yaitu Rp131.180 dikurang dengan 26.505 dibagi dengan utang lancar 116.467 dan menghasilkan 0,89, dan pada tahun berikutnya yaitu 1,05, dan pada tahun 2020 yaitu 1,33. Hasil dari penghitungan aset tes rasio semakin besar semakin baik. Jadi, perusahaan Astra mampu mengolah aset lancar dikurang inventory untuk membayar utang lancar pada tahun 2020 lebih baik dari 2 tahun sebelumnya. Selanjutnya yaitu penghitungan average collection period. Rumus dari average collection period yaitu account receivable dibagi dengan daily credit sales. Dan kita bisa melihat di tahun 2020 account receivable yang didapatkan yaitu 113, dan kita bisa melihat pada tahun 2020 account receivable yang didapatkan yaitu 113 dibagi dengan daily credit sales 175.046 dibagi dengan 365 hari. Kenapa dibagi dengan 365 hari? Karena daily credit sales yaitu penjualan hariannya yang menghasilkan 0,23. Dan pada tahun 2019 menghasilkan 0,27 dan pada tahun 2018 menghasilkan 0,09. Hasil dari penghitungan average collection period semakin cepat semakin baik. Jadi, perusahaan Astra dapat mengumpulkan piutang paling baik di tahun 2018 dengan pengumpulan piutang tiap 0,009 hari. Teman-teman bisa membayangkan, ini tidak lagi 1 kali dalam sehari, melainkan 0,009 hari. Dalam seharinya begitu banyak perusahaan ini dapat mengumpulkan piutangnya. Selanjutnya yaitu account receivable turnover.
Account receivable turnover digunakan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mengumpulkan piutangnya per tahun. Rumus dari account receivable turnover yaitu credit sales dibagi dengan account receivable. Pada tahun 2020, kita mendapatkan credit sales 175.046 dibagi dengan 113 menghasilkan 1.549,07. Dan pada tahun 2019 1.324,94 dan 2018 39.867,5. Hasil dari penghitungan account receivable turnover semakin besar semakin baik. Jadi, perusahaan Astra dapat mengumpulkan piutang paling baik di tahun 2018 dengan angka 39.867 kali dalam setahunnya. Begitu banyak ya teman-teman. Dan selanjutnya yaitu inventory turnover. Inventory turnover digunakan untuk melihat seberapa efektif perusahaan dapat mengelola persediaan dengan cara membandingkan harga pokok penjualan dengan persediaan. Inventory turnover memiliki rumus yaitu COGS dibagi inventory. COGS yaitu cost of goods sales, di mana pada tahun 2020 COGS yang didapatkan yaitu 136.488 dibagi dengan inventory yaitu sebesar 17.929 mendapatkan hasil 7,61. Teman-teman juga bisa melihat perbandingan dari 2019 dan 2018. Hasil dari penghitungan inventory turnover semakin cepat semakin baik. Jadi perusahaan Astra dapat melikuidasi inventorinya paling baik di tahun 2019 dengan angka 7,69 kali dalam setahun. Selanjutnya yaitu capital structure ratio. Capital structure ratio untuk melihat kemampuan perusahaan dalam membiayai aktivitas operasional dan pembelian aset perusahaan. Yang pertama yaitu menghitung debt ratio. Rumus dari debt ratio yaitu total debt dibagi dengan total aset. Kita bisa melihat tahun 2020 total debt-nya yaitu 142.749 dibagi dengan total aset 338.203 dan mendapatkan hasil 0,42. Hasil dari penghitungan debt ratio semakin kecil semakin baik. Jadi, aset perusahaan Astra pada tahun 2020 lebih sedikit dibiayai dengan utang dibandingkan pada 2 tahun sebelumnya. Selanjutnya yaitu aset manajemen efisiensi rasio. Aset manajemen efisiensi rasio yaitu mengukur seberapa efisien perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan pendapatan. Penghitungan pertama yaitu total asset turnover atau TATO. Rumus dari TATO yaitu sales dibagi dengan total aset. Kita bisa melihat pada tahun 2018 menghasilkan 0,69, 2019 menghasilkan angka 0,67, dan pada tahun 2020 menghasilkan angka 0,51. Hasil dari penghitungan total aset turnover semakin besar semakin baik. Jadi, perusahaan Astra pada tahun 2018 lebih efisien dalam menggunakan aset untuk menghasilkan pendapatannya. Selanjutnya yaitu fixed asset turnover. Rumus dari fixed asset turnover yaitu sales dibagi dengan next fixed assets. Pada tahun 2018 menghasilkan 4,14, pada tahun 2019 menghasilkan 3,80, dan pada tahun 2020 menghasilkan angka 2,96. Hasil dari penghitungan fixed asset turnover semakin besar semakin baik. Jadi perusahaan Astra pada tahun 2018 lebih efisien dalam menggunakan aset tetap untuk menghasilkan pendapatannya. Selanjutnya yaitu profitability ratio. Profitability ratio digunakan untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan dibandingkan dengan pengeluaran dan biaya lain. Penghitungan pertama yaitu operating return on investment. OIROI digunakan untuk melihat hasil dari jumlah aset yang digunakan dalam perusahaan atau suatu ukuran tentang efisiensi manajemen. Rumus dari OIROI yaitu operating income dibagi dengan aset. Pada tahun 2018 menghasilkan angka 0,1, pada tahun 2019 menghasilkan angka 0,096, dan pada tahun 2020 menghasilkan angka 0,064. Hasil dari penghitungan OIROI semakin besar semakin baik. Jadi perusahaan Astra pada tahun 2018 lebih efektif dalam menggunakan aset untuk menghasilkan laba operasionalnya. Selanjutnya yaitu penghitungan operating profit margin atau OPM. OPM adalah ukuran kemampuan perusahaan untuk meningkatkan laba sebelum bunga dan pajak.
Rumus dari OPM yaitu Operating Income atau EBIT dibagi dengan sales. Pada tahun 2018, saya mendapatkan angka 0,11 dan pada tahun 2019 0,14 dan pada tahun 2020 menghasilkan angka 0,12. Hasil dari penghitungan OPM semakin besar semakin baik. Jadi perusahaan Astra pada tahun 2019 dapat membayar semua beban produksinya dan memperoleh laba lebih baik daripada tahun 2018 dan 2020. Selanjutnya yaitu net profit margin dengan rumus net income dibagi sales. Net profit margin adalah tingkat keuntungan perusahaan dari penjualan atau pendapatan yang diperoleh. Pada tahun 2018 kita mendapatkan hasil 0,114 dan pada tahun 2019 menghasilkan 0,112 dan pada tahun 2020 menghasilkan angka 1,106. Hasil dari penghitungan EPM semakin besar semakin baik. Jadi perusahaan Astra pada tahun 2018 dapat memperoleh neto laba per penjualan lebih baik dibandingkan 2 tahun berikutnya. Penghitungan selanjutnya yaitu Return on Equity atau ROE. ROE digunakan untuk melihat kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan bagi orang yang membeli sebelumnya. Rumus dari ROE yaitu net income dibagi dengan total common equity. Pada tahun 2018 mendapatkan hasil 0,16, 2019 mendapatkan hasil 0,14 dan pada tahun 2020 mendapatkan angka 0,09. Hasil dari penghitungan ROE semakin besar semakin baik. Jadi perusahaan Astra pada tahun 2018 dapat memperoleh return dari pemegang saham lebih baik daripada 2 tahun sebelumnya. Selanjutnya itu gross profit margin. Gross profit margin digunakan untuk menunjukkan seberapa efisien suatu perusahaan dalam mengolah operasionalnya. Rumus dari gross profit margin yaitu gross profit dibagi revenue. Pada tahun 2018 mendapatkan angka 0,212, pada tahun 2019 mendapatkan angka 0,211, pada tahun 2020 mendapatkan angka 0,22. Hasil dari penghitungan GPM semakin besar semakin baik. Jadi perusahaan Astra pada tahun 2020 memiliki laba kotor per penjualan lebih baik daripada tahun 2019 dan 2020. Selanjutnya itu return on asset. Return on asset menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dari aset yang digunakan. Rumus dari return on asset yaitu net income dibagi dengan total aset. Pada tahun 2018 mendapatkan angka 1,291, pada tahun 2019 mendapatkan angka 0,07, pada tahun 2020 mendapatkan angka 0,05. Hasil dari penghitungan GPM semakin besar semakin baik. Jadi perusahaan Astra pada tahun 2018 lebih efektif dalam menggunakan asetnya untuk mengelola laba bersih. Selanjutnya yaitu saya akan menampilkan sosial media dari PT Astra, Facebook, Instagram, dan Twitter. Teman-teman bisa melihat informasi dari Astra Internasional di sosial media berikut ini. Oke, demikian laporan yang saya sampaikan. Apabila saya ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.